penerimaan dari pelanggan terus bertumbuh ya. Ini mengindikasikan bahwa dengan adanya penambahan gerai, maka arus uang tunai yang didapatkan dari saham ini juga bertumbuh. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas suatu emiten yang bergerak dalam penjualan handphone ya. Di sebuah berita dikatakan bahwa Era Jaya ya gencar ekspansi gerai menghadapi gejolak inflasi. Ekspansi pembukaan gerai yang masif dapat menopang bisnis di tengah kekalutan di tahun 2023. Ini mungkin dapat tercermin dari laporan keuangan di perusahaan ini, akan terlihat dari investasinya. Yang pertama kita bahas adalah dari sisi teknikal. Saham Era ditutup di zona hijau, akan tetapi belum mampu menembus resisten terdekatnya yang dapat kita katakan sudah memasuki fase uptrend. Kemudian dari sisi volume di tanggal 10 Januari terjadi lonjakan dan kemarin masih berada di harian rata-ratanya. Dari sisi MACD sudah mengarah ke atas dan dari sisi stochastik juga sudah berada di atas. Dari sisi broker summary kita bisa lihat saham ini diakumulasi oleh broker asing sejak bulan Mei, akan tetapi lokalnya melakukan penjualan. Sehingga dari bundle detektor, kekuatan broker lokal lebih besar dibanding kekuatan akumulasi asing. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan trading di saham ini, bagi yang agresif, sebaiknya menunggu menembus resisten terdekatnya ini. Akan tetapi lebih baik lagi apabila dia menembus MA 200-nya sehingga saham ini benar-benar mengkonfirmasi fase uptrend-nya. Selanjutnya dari sisi fundamental, dari laporan keuangan tahun 2022 ini masih membukukan laba yang positif. Diperkirakan satu tahunnya itu membukukan 907 miliar, lebih kecil dibanding tahun 2021, akan tetapi lebih besar dibanding tahun 2020. Dari sisi kapitalisasi pasar, saham ini bernilai 6,7 triliun yang bisa kita kategorikan sebagai second liner. Dari sisi neraca keuangan, kas yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar 498 miliar. Utang cukup besar, berada di 3,7 triliun. Dari sisi arus kas operasi mengalami kerugian. Dari arus kas financing terjadi penambahan sebesar 830 miliar. Kemungkinan ini bisa jadi adalah penambahan utang atau pembayaran dividen. Sedangkan dari arus kas investasi terjadi seperti yang kita lihat tadi, adanya penambahan gerai yang dilakukan di tahun 2003 ini, sehingga arus kas investasi membukukan kerugian. Nah, dari aktivitas operasi, kerugian yang ditimbulkan dari saham ini terbesarnya adalah di pembayaran pajak penghasilan aktivitas operasi, sehingga membuat arus kas ini menjadi negatif. Dari arus kas investasi terlihat adanya pembayaran untuk memperoleh aset tetap. Ini bisa jadi adalah penambahan gerai yang diberitakan tadi, kemudian ditambah adanya pengeluaran lainnya dari arus kas investasi. Nah, dari arus kas pendanaan yang positif ternyata adalah penerimaan dari bank, pembelian saham treasury, dan pembayaran dividen. Kalau kita bedah lagi, arus kas dari operasi, penerimaan dari pelanggan terus bertumbuh ya. Ini mengindikasikan bahwa dengan adanya penambahan gerai,
maka arus uang tunai yang didapatkan dari saham ini juga bertumbuh. Nah, dari arus cash investasi juga terlihat saham ini terus mengalami arus cash yang negatif, artinya terus melakukan ekspansi, memperbesar gerainya. Dari arus cash pendanaan juga grafiknya tidak terlalu rata ya, ada kadang di atas kadang di bawah, yang ini mengindikasikan tidak selalu saham ini melakukan peminjaman untuk menjalankan operasinya. Dari grafik, pendapatan era juga mengalami kenaikan sejak tahun 2011 sampai tahun 2022. Laba bersih tahun berjalan juga mengalami kenaikan tapi tidak stabil ya dibanding pendapatannya. Tapi ini cukup baik. Dari sisi valuasi, kita lihat saham ini memiliki PBV di satu kalinya, artinya dalam 5 tahun saham ini masih PBV-nya berada di bawah rata-rata, sehingga dapat kita katakan bahwa PBV ini cukup tergolong murah. Sekarang ini book value per share-nya berada di angka 400 dengan PBV yang satu kalinya. Apabila PBV-nya naik ke angka 2 kalinya, maka saham ini berpeluang untuk di angka 800. Sehingga dapat kita simpulkan secara teknikal saham ini sudah cukup layak untuk kita perhatikan apabila kita ingin melakukan trade di saham ini. Dan secara fundamental saham ini juga terlihat cukup baik untuk kita koleksi apabila kita tertarik dengan saham ini. Demikian analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Terima kasih dan tunggu analisa selanjutnya.